exciting ngeliat uang, ngeliat apa. Karena setiap hari aku lihat uang tumpukan gitu. Sampai males, gue bilang, iya, harus ngawal. Kalau uang itu mau dikeluarin dari brankas, mau dibagi ke kasir, harus kita kawal. Pintunya, bikin bodinya dari pabrik bakso. Supaya bisa dapat lisensi Indonesia. Akhirnya dapat lisensi Indonesia, jadi itu lisensi ke-11, negara ke-11 yang dimiliki oleh si pesawat ini. Kemudian kita putuskan akan produksi. Jadi setelah 3 bulan aku balik ke Batam, kita mulai latihan produksi, bikin partnya, bikin pintunya, bikin bodinya dari pabrik bakso. Jadi workshop di Sekupang itu gede banget. Dia benar-benar segede hanggar pesawat yang besar. Dan di dalamnya dibagi-bagi ada workshop, ada ruang-ruangan buat fiberglass, buat resin, buat ini, buat itu segala macam. Tapi dari luar nggak kelihatan. Kalau kalian lewat ke Sekupang, kalian melihatnya cuma satu bangunan kayak vihara aja di pinggir laut, itu aja. Sisanya hanggarnya ketutup sama hutan. Tapi di dalamnya luar biasa, alatnya juga luar biasa. Di dalamnya ada pesawat, ada sekian banyak yang setiap pagi aku harus keluarin, panasin. Setiap bulan kita harus terbangin. Kita terbang itu paling jauh ke Seletar, Malaysia. Karena dalam rangka ambil license juga. Jadi akhirnya pesawat ini dapat license Indonesia, kita siap produksi. Tapi ada insiden, ada accident. Di Inggris waktu itu pesawat ini ada yang beli. Waktu kita siap mau produksi, pesawat itu crash di Inggris. Karena crash, Jerman mutusin stop semua production, nggak boleh diproduksi dulu pesawat. Mereka tarik semua pesawat yang keluar, kecuali yang di Indonesia, karena Indonesia itu trial sifatnya. Jadi semua yang sudah terbang, yang sudah dibeli oleh buyernya, ditarik semua, diperiksa. Tapi mereka nggak bisa ngatasin masalahnya. Akhirnya diputuskan sejak tahun itu pesawat itu tidak dijual untuk komersil, untuk penumpang, tidak boleh untuk penumpang manusia. Pesawat itu boleh terbang tapi jadi remote, jadi pesawat tanpa awak. Itu akhirnya dipakai oleh militer, beberapa militer, kalau nggak salah ada Amerika juga sempat pakai nyoba. Jadi pesawat pengintai. Jadi terakhir itu adalah pesawat pengintai, ada sekitar berlangsung beberapa tahun, sampai akhirnya ada crash lagi. Ada crash antara crash sama ketembak ya kalau nggak salah ya. Karena jadi pengintai kan pas masuk di zona perang kan kena nih. Jadi sejak itu udah nggak pernah diproduksi lagi. Tapi tercatat di sejarah penerbangan internasional bahwa pesawat ini pernah ada. Dan sekarang kalau misalnya lihat ada perusahaan-perusahaan penerbangan yang bikin pesawat hampir mirip, itu cikal bakalnya dari Speed Canard ini. Kayak Citation, kalau misalnya nanti browsing pesawatnya Citation, itu keluarannya perusahaan-perusahaan kayak Cessna kayak gitu. Mereka punya pesawat Citation apalagi. Itu konsepnya sama, mereka pakai propeller bus, pendorongnya dari belakang, baling-balingnya di belakang sebagai pendorong, bukan di depan. Lalu sayapnya semua Canard wing, konsepnya sama seperti itu. Jadi Canard itu adalah burung kayak unggas ya, yang rentang sayapnya paling lebar dan kalau terbang itu dengan kecepatannya luar biasa. Nah itu namanya, makanya dikasih nama Canard wing. Itu jadi satu istilah khusus di industri penerbangan untuk sayap-sayap yang rentangnya panjang. Biasanya dipakai di pesawat layang. Pesawat layang itu kan rentang sayapnya panjang kan, karena mereka ngumpulin angin untuk menjadi daya angkat si pesawat. Yang nggak pakai baling-baling itu kan, nggak ada mesinnya deh. Ya kalau pesawat layang. Dan itu juga Jerman kalau Jerman induknya si perusahaan FFT di Jerman itu, mereka juga produksi itu. Mereka produksi itu yang tidak pakai mesin sama yang pakai mesin. Jadi mesinnya ada di atas kepalanya pilot Jerman itu. Mereka juga produksi itu. Jadi ada beberapa macam. Nah itulah pengalamanku waktu di sono. Habis itu udah nggak pernah lagi ke sono.
Selebihnya nggak jadi orang penerbangan lagi, jadinya jadi orang event, jadi IO. Dan organizer. Wah, banyak banget ya pengalaman KW ini Kak. Wah, menarik banget Kak. Itu baru sekali kerja loh, Mi. Kerja yang pertama loh. Sekali Kak ya. Langsung ke US, ke Jerman. Ya, sementara yang kita lihat itu banyak banget loh dari tahun 1988 sampai sekarang ini loh kerjaannya banyak. Itu udah berapa tahun Pak kira-kira kerjanya Pak? Wah, gila berapa tahun itu loh kok. Ya, kalau kayak gitu kan sebetulnya gini. Kalau yang kerja di Amerika itu cuma kalau nggak salah 3 tahun deh, 3 tahun itu yang dikirim ke Amerika. Sisanya lebih banyak di Astra sebetulnya. Di Astra tuh aku 10 tahun. Di Astra beda lagi. Di Astra itu aku ngurusin manufacturing. Jadi ilmunya yang aku pakai di sekolah itu nggak kepake sebetulnya, karena aku kan orang teknik, ya kan. Waktu di Amerika aku belajarnya semua serba teknik. Jadi aku masuk ke Astra, tekniknya kepake sedikit banget, tapi ada satu yang dituntut dari waktu masuk di Astra. Astra itu terkenal dengan manajemen yang bagus. Waktu itu kita belum masuk, jadi kita manajemennya berdiri sendiri tapi dikontrol sama Astra Internasional. Kita belajar sistem manajemen Astra yang itu jadi tolak ukur internasional. Masuk di Astra itu benar-benar dirubah mindsetnya. Bukan cuma jadi seorang pekerja, seorang teknisi, tapi seorang leader. Kita diupgrade, diajarin mengganti persepsi kita dari orang yang cuma sekedar ngikut belajar tapi nggak bisa leading people. Jadi kita diajar leading people. Itu sampai sekarang semua orang yang keluar dari Astra Batam, Astra Muka Kuning, itu selalu menyebut Astra itu adalah alma mater, karena semua yang masuk di sana itu pasti belajar yang luar biasa, bekerja dan belajar. Dalam kerja kita belajar, jadi di situ diajarin metodologinya, bagaimana mengatasi problem, bagaimana itu dibuatin teorinya. Dari praktek kita cari solusi, dibuatin jadi teori, dibuatkan jadi SOP, dijadikan hukum perusahaan. Jadi setiap apa yang kita kerjain di sana, misalnya menganalisa masalah pipa mesin bocor, itu harus tertulis analisanya dari mana, sehingga hasil nanti misalnya kita bisa menyelesaikan masalah kebocoran ini, sampai selesai itu harus ada catatan dan kemudian ini dijadikan SOP, dijadikan rujukan SOP. Dan satu lagi yang luar biasa di sana adalah di Astra itu kita menjalankan satu program suggestion system, SS. Suggestion system ini adalah semua karyawan boleh memberi usul untuk perubahan dan perbaikan di tempat kerjanya. Tidak ada batasan. Tapi usul ya, bukan komplain. Jadi misalnya gue kerja nih pakai sepatu Keds. Terus gue pikir kalau pakai sepatu Keds gerakan gue lama. Jadi gue boleh usul, ada kertasnya tuh. Di setiap pintu masuk ada kertasnya, bisa diisi. Saya usul untuk berubah jangan pakai sepatu Keds, harus pakai sepatu ini. Kasih reasonnya, alasannya waktu jalan saya akan berkurang dari 30 menit sekarang cuma 15 menit. Nah, semua karyawan diajarin berpola pikir gitu. Jadi sebelum mereka diajarin mengisi lembar sistem saran, mereka di training dulu. Semua karyawan 4.500 orang diajarin, wajib ikut trainingnya suggestion system. Kemudian kalau usulan mereka masuk ke tahap pertama di seleksi, mereka dapat duit 250.000. Setiap kali seleksinya naik level, setiap level dia akan dapat uang, itu langsung dikeluarin oleh perusahaan. Misalnya usulan dia masuk ke 10 besar nih, dia masuk ke 10 besar aja sudah dapat 250.000. Ini diseleksi lagi, harus masuk 3 besar. 3 besar itu dia akan, kalau dia naik tingkat, dia akan dapat 500.000. Jadi totalnya kalau sampai
usulan dia harus dipresentasiin di sistem saran yang diberlakukan kayak kompetisi tahunan di perusahaan. Dia harus presentasi, harus buktiin bahwa, dan bukan hanya teori doang, dia harus sudah pernah jalanin, sudah dia coba sehingga dia bisa presentasiin hasil percobaannya. Dia akan bisa dapat 3-15 juta kalau dia menang. Dan itu bikin karyawan itu luar biasa semangatnya. Tiap hari kerjaan supervisor itu ngumpulin sistem saran, yang ada yang saran gimana kalau jam kerjanya dikurangin, coret. Kan saran itu pemalas. Jadi ada caranya. Terus nanti kalian browsing ya istilah-istilah yang gue pakai ya. Kita juga diajarin belajar tentang semua karyawan diajarin belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah, how to solve the problem. Ada istilah QCC, Quality Circle, QCC apa sih? Pokoknya ada Quality Circle, saya satu lagi lupa, pokoknya QCC. Itu adalah karyawan bikin kelompok kerja yang kalau tadi suggestion system sendiri-sendiri, dia memperbaiki masalah di tempat dia sendiri dengan kinerja dia sendiri. Kalau QCC, karyawan membentuk kelompok untuk ngatasin masalah juga di tempat kerjanya dalam bentuk kelompok. Prosesnya sama, akan diseleksi, dilombakan. Nah, lombanya yang ngadain adalah Astra International, Toyota Astra International. Lombanya finalnya di Jakarta, seluruh Indonesia. Kemudian diadu lagi seluruh dunia dari semua perusahaan Toyota. Pemenangnya akan benchmarking berapa bulan di Toyota Jepang. Mereka akan belajar bagaimana ya apa yang mereka pelajari di QCC itu mereka lihat diimplementasi di pabrik-pabriknya, punya Toyota, pabrik spare part, pabrik mobil, dan itu difasilitasi semua. Jadi makanya kita sebut Astra itu alma mater, karena semua orang masuk ke sana, masuk bego, keluar pinter, gitu. Dan itu jadi syarat. Masuk bego. Iya. Rata-rata yang masuk sekarang gini, yang masuk sana tuh cuma lulus operator kan, level operator tuh cuma lulusan SMA loh, dan kadang-kadang nggak bisa ngapa-ngapain loh. Kita terima, sampai di dalam tugas kayak aku misalnya supervisor, tugasnya harus ngolah mereka. Mau dia keluar kapan pun, dia mau cuma setahun pun kerja di situ, dia harus beda dari karakter dia masuk sama waktu dia keluar. Meskipun dia hanya cuma 1 hari di tempat itu, dia harus keluar dengan karakter itu. Adalah landasan yang ditanamkan di kita. Dan ini 10 tahun kami digojlok dengan pola pikir kayak gitu. Buat middle management, buat supervisor ke atas harus punya pola pikir kayak gitu. Jadinya kalau udah ketemu orang Astra, kalian pasti akan tahu dari gaya bicaranya. Gaya bicara pasti kayak aku. Pasti deh. Nanti kalau ketemu orang baru terus tanya-tanya, di Astra ya, pasti mereka bilang, oh iya kok tahu. Nah, kita ada satu ciri khas gaya bicaranya sama, karena kita diajarin metode begitu. Jadi kalau misalnya diri kalian mau kerja, cari kerja di perusahaan-perusahaan yang bonafit. Jangan cuma bonafit karena gaji. Gaji tinggi nggak jadi jaminan kalau kalian nggak dikasih kesempatan belajar di dalam. Itu. Karena apa? Lu cuma kerja hari-hari banting tulang supaya gaji gede, habis itu otak lu macet, nggak ada guna. Apalagi kalian coder itu nggak bisa pakai berhenti berpikir. Iya benar banget nih. Jadi harus cari tempat kerja yang punya challenge, bahwa gua kesini bukan mau cari duit pasti otomatis dapat ya kan, karena gue digaji. Tapi gue nggak mau kalau kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki, cuma nyuruh orang. Gue mau mikir di sini, otak gue harus kepake. Kalian pasti nanti coba deh masuk kerja ditawarin yang jadi bos, ya, yang tinggal nyuruh, sama yang jadi kalau jadi bos ya, jadi project manager. Lebih enak jadi project manager karena lu kerja daripada lu jadi direktur atau jadi komisaris.
karena di project manager meskipun mungkin kerjaannya nggak harus ngoding nggak ya, tapi ngawasin proses ini. Waktu kita ngawasin proses, kalau kita nggak ngawasin prosesnya, gimana kita bisa ngawasin? Dibohongin mulu anak buah kan? Benar.